Tapi kok ini aneh. Kenapa saya bilang aneh itu 3 pasien yang di depan saya, yang di depan adik saya itu jam 2 itu teriak, nggak tahu teriak nggak jelas, ya pokoknya teriak-teriak gitu kayak Nah saya juga bingung kan, dan ternyata nular ke adik. Jatuhnya itu malamnya kan habis sahur itu sholat, langsung saya bilang ke emak saya, walaupun bekas saya gimana ya, tega nggak tega sebenarnya, tapi saya nggak tega ngeliat adik saya kayak gitu. Tolong ikhlasin aja Maya, kayaknya kita nggak tega ngeliat Kiki kayak gini, si bontot ini. Adik ipar saya itu, adiknya itu bilang katanya keluarga mau dibunuh semuanya, mau dimatiin semuanya. Saya juga nggak tahu bener apa nggak sih kayak gini, alasannya apa bisa kayak gitu. Tapi saya pikir sih Bismillah aja, ada Allah kok yang bantu gitu. Jadi jangan ada yang takut lah, jangan takut, biarin aja. Ada punya firasat itu bakal perpisahan? Firasat sih sebenarnya nggak ada, tapi kayak kuat bang. Kuat ya? Kuat. Dominasi? Iya. Karena saya pernah ngalamin kayak gitu bang, ke adik saya. Pas saat dia lagi hamil. Jadi waktu itu kan lagi hamil, kurang lebih jalan 9 bulan lebih dah. Iya. Mungkin saya pegang perutnya, saya cuman refleks saya pegang. Nih kayaknya lu lahir kayaknya lahir hari Jumat ya habis asar. Dan ternyata seminggu kemudian bener, suaminya nelpon ke saya, nih man, adik lu lahir ini di rumah sakit Kartini itu di daerah Cipulir. Makanya saya bilang kayak gitu, saya juga apa ya gimana, saya juga bingung, istilahnya bilang ke emak saya juga berat juga sih, tapi kalau nggak saya bilangin malah takutnya kayak gimana. Akhirnya mau nggak mau saya bilangin ke adik saya juga, saya telepon adik saya. Walaupun kasarnya dia kemarin dia ngomong istilahnya kalau nggak ke situ ya mau nggak mau tetap saya omongin, walaupun dia pun istilahnya ngejas saya, lu sebagai abang bukannya doain kok malah nyumpahin. Bukan masalah nyumpahin, ini kayak firasat seorang firasat aja, karena kan lu nggak tahu itu di dalam hati lu nggak tahu gue yang jaga hampir tiap hari di sini kayak apa. Gue bolak-balik pulang kerja, gue ke orang tua pulang gini tiap hari istilahnya. Ya yang saya jalanin ya hampir kayak begitu bang, ya, makanya saya drop kayak begitu. Makanya saya pikir bukannya saya nggak ikhlas, iya alhamdulillah ikhlas banget kalau buat adik saya gitu, bener-bener, karena emang bener-bener harapan atunya dia. Makanya saya sempat bilang, abis saya nelfon adik saya, alhamdulillah adik saya ngerti, dan alhamdulillahnya adik saya datang, yang perempuan itu datang. Dan itu nggak tahu kenapa saya ngomong ke adik saya, boy ini gue mau foto terakhir buat lo. Ini yang laki ini ya? Yang lagi berbaring. Nggak tahu kenapa omongan itu terlontar begitu aja. Bukannya saya niat buat ini, dia enggak, demi Allah nggak ada sama sekali bang. Jadi nggak tahu terucap aja, boy ini gue mau foto nih buat terakhir. Nah tiba-tiba ya refleks begitu aja, kayak biasa aja kita jaga sama emak ngobrol bareng. Nah tiba-tiba adik saya datang dan kakak pun datang istilahnya. Nah saya kan juga karena kan capek, nah saya agak apa ya kayak rebahan gitu, tiduran. Tiba-tiba saya baru banget mau rebahan gitu dibangunin sama kakak saya, man yang sabar ya. Saya bilang ngapain sih gitu, gua istilahnya kita ngedumel dalam hati, gua baru banget mau rebahan gitu. Belum notice ya. Iya. Nah tiba-tiba ngomong, Kiki
Kiboy udah nggak ada. Saya pikir kan gimana bang ya Allah. Baru ngomong tadi abis subuh kayak begitu, kejadian juga Masya Allah. Apa ini dosa saya habis ngomong kayak gitu, apa gimana, saya juga bingung bang. Tapi kembali lagi Allah memiliki takdir ya. Iya sih, alhamdulillah. Saya juga nggak tahu itu kejadiannya kok begitu cepat istilahnya. Itu kurunnya waktu tuh 2 bulan bang. Pas banget 2 bulan. Ya, jadi kurang lebih kan dia sakit itu kan pas depan mata saya itu tanggal 29 April, meninggal tanggal 28 Mei. Gitu pas kurang lebih 2 bulan itu. Dan itu badannya pun habis, saya juga nggak tahu. Dengan alibinya itu dokter menyebutkan ya penyakit yang diagnosa itu dokter menyebutnya TB. Yang nggak nyambung. Yang nggak nyambung. Tapi akhirnya dokter itu minta maaf karena kejadian itu adik saya yang ngeluarin inilah kotoran, darah, terus menyan kayak gitu. Akhirnya dokter dia meralat ya. Dan akhirnya dokter itu pun bilang ke saya, maaf bang, ini baru kejadian di rumah sakit ini. Makanya saya bingung lah. Langka banget ya kejadian. Langka banget ya kayak gitu. Di luar nalar juga. Makanya itu. Tapi ya sebelum itu, yang sebelum adik saya meninggal ya itu kejadiannya bang. Dalam pengertian yang selepas ya kan di rumah sakit itu kan 12 hari yang saya bilangin tadi, kita ribet ke belakang lah istilah. Itu 12 hari. Dan saya bilang kan dari awal, ini kalau adik saya sakitnya lebih parah, ini kayaknya sih bukan sakit medis doang ini. Ini kayaknya penyakit yang dibuat-buat gitu. Makanya dia bilang sempat, bang nanti kalau libur ke Tanah Kusir. Dan juga betul sebenarnya itu sebelum yang dia sakit itu dia ke Tanah Kusir sama saya anterin malam. Itu kalau emang lu mau ke Tanah Kusir. Makanya saya lepas dulu dia ke teman-temannya pengajiannya. Dia minta maaf sama gurunya, ke Tanah Kusir semuanya, sama teman-temannya. Dia itu benar-benar minta maaf. Tapi abis kejadian kayak gitu, adik saya meninggal, baru ngomong teman-temannya dan komunitasnya dia, tetangga saya pun ngomong, sebentar kemarin kayak bukan adik lu. Oh, pamit tapi dengan ekspresi wajah ekspresinya beda. Tuh beda banget, pucat kayak gitu, Masya Allah. Makanya saya nggak habis pikir kok bisa dengan gampang, belum tentu saya bisa kayak gitu. Istilahnya pamitan sama orang-orang baik lah, orang-orang soleh lah istilahnya, teman-teman ngaji lah. Nah habis itu, habis meninggal kayak gitu, seharusnya kan yang saya bingung kan, ini kan adik saya kan sehat kurang lebihnya kan. Yang sakit kan orang tua nih, bapak nih. Iya, sakit bapak. Yang lebih parah. Saya itu sama adik saya sebenarnya tuh apa ya, ke Solo itu kan buat berobat. Tapi kok ini kok malah yang meninggal kok adik saya duluan. Makanya saya bingung di situ nih. Kenapa ya? Jadi gimana kok bisa silang begitu ya? Iya, kalaupun misalkan sakit parah malah dia. Kalau yang umumnya kan isinya kalau orang tua sakit parah harusnya kan dia. Saya sih amit-amit bukannya nyumpahin ya orang tua ya. Tapi kalau umumnya yang dilihat kondisi harusnya orang tua saya, bukannya adik saya. Ini malah kebalik. Gitu. Lagi-lagi takdir juga ya. Iya sih. Ya Allah yang nentuin sih, Allah yang mau lah kayak gitu, baik lagi ke dia. Nah habis kejadian kayak gitu, tetep bang, ada lagi. Iya, teornya ada lagi terus gitu, Masya Allah. Berhenti ya. Saya juga nggak tahu itu kenapa bisa kayak gitu. Malah sehabis itu saya berpikir, pas adik saya meninggal itu, ya Allah kalau emang misalkan keluarga saya punya salah, saya minta maaf ke orang-orang gitu. Dan pun itu pun saya ngomong langsung ke para tetangga, ke saudara, ke keluarga pun saya ngomong, kalau keluarga saya ada yang salah saya minta maaf. Tapi saya nggak tahu kesalahan saya sama keluarga tuh apa. Saya bener-bener demi Allah saya minta maaf. Saya nggak tahu kenapa ini kejadian kayak gini. Terlepas misalkan kalaupun sakit istilahnya, pasti kan ada awalnya nih sakit apa sakit. Ini enggak ada gejalanya. Ada gejalanya. Ini langsung sakit kayak begitu. Yang itu di luar nalar. Tapi kok bisa dokter bisa ngevonis kayak gitu. Makanya saya pikir nggak ada kayak begini. Tapi ya kenyataannya kayak begini istilahnya. Ya alhamdulillahnya dokter pihak rumah sakit diminta maaf. Ya udahlah, istilahnya namanya manusia kan ada kurangnya bang, terbatasannya. Tapi ya itu terlebih dari baik lagi ke orang tua saya, diteror lagi dengan kondisi yang lebih parah. Awalnya kan stroke biasa, yang tangannya gerak, nggak bisa ngomong. Ini sampai tangannya setiap hari, walau menjelang maghrib itu bergerak terus. Masya Allah.
jangka waktu berjam-jam atau seharian begitu? Capek itu pasti. Itu mungkin kalau agak siang ya, agak siang mungkin sebentar lah istilahnya. Kalaupun dia agak-agak sedikit ngomong, tetap kita komunikasi terus lah istilahnya. Apapun yang diminta tetap saya beliin lah. Maaf banget Bang ya, saya minum ya Bang ya. Bismillah. Bismillah. Itu kurang lebih berjalan berapa Bang ya? Itu kurang lebih dari Mei itu yang semenjak adik saya meninggal. Itu rutinitas begitu terus setiap hari. Makanya kadang-kadang dalam hati ya Allah ini kenapa lagi? Sampai dibilang kalau umumnya sebel ya sebel, kesel Capek sih kesel, gitu ya? capek. Sempatnya ada perasaan Kalau gitu. nyerah sih ya alhamdulillah sih saya masih punya Allah Bang. Masya Allah. Tetap istilahnya walaupun gimana pun ya kita walaupun kita manusia ada kurangnya tetap kita tetap ikhtiar lah. Tetap rutinitas kita ini terus. Itu bukannya dari bapak saya aja gitu, babe yang sakit, emak pun juga ikut-ikutan sakit. Aduh, sama gak tuh sakit? Sakit semuanya, kakak saya pun sakit, sama anaknya pun sakit. Karena di situ sikonnya saya yang kerja sendiri. Berarti benar-benar Anda tuh orang yang terpilih untuk sehat terus ya? Untuk makanya keluarga ya? Makanya itu pernah suatu hal semuanya ini sakit kan. Orang tua kan ya kurang lebihnya mah banget, mungkin apa punya guru apa gimana. Dibawa sama emak saya tuh istilahnya buat ngobatin lah, nggak tahu itu orang pintar apa gimana. Alternatif lagi ya? Alternatif lah, saya nggak tahu gimana. Tuh datang, saya pun datang gitu. Dilihat semuanya punya penyakit. Nah, habis itu saya dipanggil sama guru emak saya. Terus? Kenapa yang lain sakit, kok kenapa kamu enggak? Iya, saya bilang dalam hati namanya saya gak tahu, saya polos kan. Iya nggak tahu, Pak Haji. Ya mungkin ya Allah udah ngelindungin apa gimana. Bukannya saya takabur, bukannya sombong gitu. Keyakinannya itu. Keyakinan aja. Yang penting insya Allah saya punya Allah. Tapi saya waktu itu sempat dikasih barang apa gitu yang saya gak ngerti itu katanya buat jaga-jaga aja. Bentuknya apa tuh? Cincin atau keris kecil? Bentuknya kayak apa ya? Bukannya kertas tuh dilakban hitam. Kayak ada tulisan Arab-Arab gitu. Kayak wapak-wapak gitu ya. Saya nggak berani ambil karena saya pikir gini Bang ya. Saya nggak berani kayak gini karena nggak bisa, takut gitu. ngamalinnya apa gimana, saya nggak tahu ini barang apa gitu. Makanya saya nolak tapi secara halus gitu istilahnya, biar nggak nyinggung dia lah istilahnya. Ya alhamdulillah pun dia pun ngerti kayak gitu. Tapi ya itu balik lagi dia selalu ngomong kenapa kamu selalu nggak kena, semuanya pada kena penyakit lah, kenapa kamu enggak? Itu yang saya bingung sampai sekarang itu. Ya walaupun cuman kalau saya kan penyakit ya cuman flu kayak begini, ini dalam kondisi lagi sakit juga sih Bang. Normal ya. Emang kemarin habis touring. Tapi balik lagi kayak gitu, itu semuanya itu semuanya kena penyakit Bang. Gimana apalagi sakitnya ragam sama atau enggak? Itu beragam-ragam. Dari adik saya yang bontot yang meninggal kan sama ngawal kan itu kayak di apa ya, kalau kata orang kan dikerjain lah istilahnya. Dikerjain, Itu badan kebakar semua Bang, bintik-bintik hitam semuanya. Kayak angus gitu. Kedua kakak saya, jadi pas waktu saya pulang kerja, kan kita pulang nih Bang nih, buka pintu, di depan udah ada abang saya, dia diam, mukanya ke bawah, ini darah semuanya ngocor. Wallahi Bang, itu saya kaget banget itu bener-bener wallahi. Ya karena kan emang saya kan depan rumah saya kan ada tongkrongan lah gitu, namanya anak muda gitu. Saya panggil dia, saya suruh cariin taksi. Akhirnya ke rumah sakit terdekat. Gitu. Ya di daerah Pondok Labu lah Bang lah. Gitu. Akhirnya ya alhamdulillah dapat penanganan. Kita pulang, terjadi lagi ke adik saya yang perempuan. Nyamber. Ya mohon maaf banget Bang ya. Ini kan perempuan Bang ya, kelaminnya itu dibuat gede Bang. Alat vitalnya gitu. Nah orang tua saya makin menguatkan kalau ini non medis. Iya, awalnya kan saya kan gak tahu Bang, itu gitu. Makanya kita ingin keulang, kok kayak begitu ya Allah, ini kenapa sih? Apa keluarga saya ada yang salah? Apa ada omongan yang salah? Tapi kalau pikiran saya udah bilang satu-satu, nggak ada. Gitu, apa mama pernah ngomong kayak tetangga kayak gimana gitu, apa bapak nih apa pernah ngomong sesuatu nggak sama yang lain, sama tetangga apa gimana? Karena kan emang saya kan emang orang asli Tanah Kusir, dari saya lahir tuh di Tanah Kusir, orang tua pun saya sama kayak begitu. Mereka pun bilang nggak pernah ada omongan ke tetangga yang aneh-aneh lah gitu.
Tapi waktu itu kan karena orang tua saya kan, bapak saya itu kan tukang, istilahnya mandor lah, pas banget lagi emang ada bolongan. Bapak saya kan juga waktu itu kan punya anak buah lah kurang lebihnya. Dan kalaupun misalkan ada bolong pasti kan ngambil mereka dong istilahnya, yang udah biasa kerja sama orang tua saya. Nggak mungkin orang lain yang diambil sama bapak saya. Karena kan takutnya kan bapaknya kan nggak tahu kerjanya kayak gimana, apa ini tukang apa kan nggak tahu. Makanya yang biasa sama bapak saya ya udah itu yang ikut gitu. Tapi pas abis dapat kerjaan kayak gitu, abis selesai kayak gitu, ada tetangga saya yang nyeletuk ke orang tua saya, ke emak saya. Apa tuh? Kenapa kok suami saya nggak diajak? Padahal kan sebelahnya. Masalah tender ya. Ya saya sih nggak tahu bang apa gimana. Itu sih penjelasan dari emak saya almarhum. Sekarang udah jadi almarhum emak saya. Kayak begitu. Jadi kan tapi saya nggak ambil pusing. Saya tepis masa sih kayak gitu. Kita ambil sisi positifnya, bukan alibi aja kayak gitu. Itu cuma dugaan aja. Praduga gitu-gitu. Tapi lagi-lagi Anda tepis. Iya tepis. Ya pikiran saya kan Allah yang ini kok istilahnya, biarin aja lah. Udah. Jadi dari adik saya, dari ini saya istilahnya, adik saya, kakak saya kena, sampai emak saya pun kena juga. Yang terakhir tuh emak saya kena, sakit juga. Ya Allah. Kayak nggak bisa ngomong. Nah kalau bapak saya kan cuma sakit begitu tuh awalnya tuh. Kayak tremor atau Parkinson gitu. Ininya biasa kalau dia kan ini bang, walaupun dia ngeborong di luar kan, sama tetangga kan. Ini juga kalaupun ada apa-apa tuh sekitar lingkungan RT lah kasarnya. Selalu manggil kalaupun ada apa-apa. Ini dari luar pun banyak. Ya model artis pun bapak saya juga udah pernah ngalamin kerja sama mereka, dan pun saya ikut di situ. Dan yang lainnya istilahnya alhamdulillah saya pernah ikut lah berjuang istilahnya. Saya pernah kerja sama bapak saya juga ikut kalau lagi libur. Tapi semenjak itu nggak ada kerjaan satupun sama sekali yang nyangkut. Dan ya itu balik lagi ke ibu saya, datang ke sana lagi, katanya iya dari ini, makanya lagi-lagi ke orang pintar gitu, lagi-lagi ke alternatif, dan bilang bapakmu nggak bisa kerja karena emang rezekinya udah ditutup, udah dikerjain gitu. Sisi ekonomi sama kesehatan dihancurin gitu. Nah makanya itu ya baik lagi ya itu, makanya di Tanah Kusir pindah ya gara-gara itu, makanya pindah ke sana, menghindari hal-hal aneh itu. Serangan itu ya. Iya. Akhirnya pas adik saya meninggal itu kurang lebihnya 6 bulan lah kurang lebihnya, itu dari Mei itu ke November bang. Itu bapak saya itu lebih parah. Itu saking parahnya, habis lagi badannya, yang dimakan badan. Itu udah kemana aja bang, alternatif juga itu. Sampai teman saya yang dari daerah Bima itu nelfon gurunya, dan kita video call di situ. Alhamdulillah itu malam sembuh bapak saya. Pas yang kayak saya nggak tahu itu apa ya namanya. Saraf ya, ngapain saraf angkat. Tapi besoknya begitu lagi. Hitungan hari. Iya, kambuh lagi setiap hari. Aduh. Itu. Akhirnya mau nggak mau kan, saya sebagai anak kan juga kesana kasihan. Saya juga capek juga, kerja juga istilahnya, ngurusin yang di rumah. Ya emang udah kewajiban kita sebagai anak ya. Harus berbakti lah istilahnya. Kita balikin lagi lah, dia udah ngelahirin kita. Ya makanya ya, mau nggak mau ya saya sebagai anak, apalagi anak laki, ya kita harus bisa lah ngejaga semuanya. Akhirnya saya berpikir udahlah kayak begini, dengan bawa ke rumah sakit aja. Tapi kan kita kan yang namanya dalam keadaan kayak gitu kan nggak mungkin bang, kita tahu diri juga sih. Nah akhirnya kita main ke puskesmas dulu. Iya benar. Akhirnya puskesmas itu nggak bisa, rujuk lagi. Balik lagi deh. Rujuk lagi ke daerah Ciledug lagi. Masya Allah, itu saya udah habis habis tenaga juga, pikiran juga istilahnya. Materi dan non materi lah. Iya pokoknya ya habis-habisan kayak gitu. Yang saya maksud gini loh ya, ini kenapa lagi sih Allah? Saya tetap walaupun mungkin agak ngedumel juga ya,
namanya juga manusiawi ya. Manusiawi ya, namanya juga saya polos dalam keadaan kayak gitu juga saya gak ngerti. Mungkin agak ngedumel ya, mungkin ya saya bukan ngejas siapa-siapa ya. Mungkin ini salah saya ya, karena saya ngedumel kayak gitu. Ya tapi saya pelajarin, ya emang udah ketentuannya Allah sih kayak begini. Ya udahlah. Tapi waktu di alternatif itu diceritain nggak, misalnya diceritain itu dukunnya dari daerah mana gitu? Kalau untuk spesifik dukun ya, yang saya pun pernah sekali ngikut karena mungkin penasaran, ini kenapa sih orang tua saya, khususnya buat mak saya ya, selalu main kesini gitu. Makanya satu saya ikut nggak ada apa-apa, begitu aja efeknya. Tapi karena saya ikut, kenapa bang bisa saya ikut? Karena sebelum itu bapak saya kan diajak sama emak saya buat berobat alternatif. Kalau kata emak saya ada semacam kayak pelor apa paku gitu di badannya, di tangannya. Makanya saya saya lihatnya ya nggak ada apa-apa gitu istilahnya. Makanya saya berasumsi ini bohong kayak begini nih. Tapi keluar gak dari pori-pori? Sih enggak, tapi cuman dugaan dia doang gitu. Makanya sih yang saya bilang kenapa saya ikut, saya penasaran dari omongan mak saya. Kalau bapak saya ini dikerjain sama orang, ini keluar ini gitu. Apalagi kan kayak kakak saya kan juga selalu backup mak saya nih. Dia selalu istilahnya kan nemenin lah gitu. Kan karena bapak saya kan sakit, kalau saya kan kerja waktu itu di saat saya kerja lah istilahnya. Tapi udah saat saya ikut, iya saya pikir nggak ada apa-apa. Bukannya saya nggak percaya hal gaib itu ada, tapi karena kan saya udah ngalamin ke adik saya, makanya saya percaya. Awal adik saya nggak ngalamin, saya kan kurang percaya gitu-gituan. Tapi pas udah ngalamin, ya udah gitu doang. Makanya saya pikir, ngapain sih kayak gini? Nggak ada efeknya, cuma buang duit doang. Udah pasti ya, duit keluar. Nah habis itu tetap kekeh. Pas udah sampai di rumah tuh besokannya lagi mau ke sono. Jadi secara langsung gini loh bang, yang saya pikir, yang saya lihat, saya cari, rumah kan makin panas bang kalau kayak gitu bang. Aura-auranya bang. Jadi ngumpul yang negatif malah ya. Jadi yang secara nggak langsung yang saya lihat itu kayak kan misalkan ke satu tempat, atau pasti kan bawa-bawaan. Iya. Dimasukin ke lemari. Saya lihat ini apaan ini kayak begini. Ya bukannya saya benci sama orang saya, enggak. Mungkin pikiran dia, mungkin ini buat dia sehat. Tapi kalau saya pikir logis, yang nggak kayak begini caranya. Padahal orang tua saya tiap hari loh, ya bukan tiap hari ya, setiap minggu berapa kali pengajian di musola, di mana dia ada ini. Tapi masih awam gitu. Enggak, bukannya semenjak pindah dari Tanah Kusir beda banget bang. Bukan dia gitu kelakuannya. Bukan? Kayak pengajian, kayak suatu udah mulai jarang di sini kan dia aktif. Oh berarti ngaruh ya efek aura di rumah itu? Ngaruh banget. Kepribadian orang. Kayak dia di sini aja kan dia main kayak marawis, kayak apa sih kalau ibu-ibu Urbana tuh, gitu. Qasidah tuh di Tanah Kusir aktif dia. Tiba-tiba pengajian mingguan. Berubah gitu. Di sono dari Tanah Kusir agak gemuk bang. Jadi hawanya males gitu. Dan di sono pun kurus. Makanya orang Tanah Kusir ke situ. Sama juga kayak adik saya ke sana, dari gemuk ke kurus. Prihatin jadi orang yang kenal. Kok beda banget dari Tanah Kusir ke sana, ini ada apa sih sebenarnya? Dan orang Tanah Kusir itu bertanya-tanya gitu. Saya pun juga bingung, saya mau bilang ini takutnya bohong. Ya udah saya pendem aja gitu bang, maksudnya biar saya yang nerima aja, udahlah biarin aja lah, apa kata orang biarin aja. Ini kalau aja penting masih sebagai anak, jadi penting kita jalanin, kita iniin. Tapi Anda cuma bisa ngerasain aura doang, nggak lihat penampakannya apa gitu, bentuknya atau sekelebatan lah. Itu ya yang saya alamin. Atau dimimpiin? Kalau dingimpin sih enggak. Jadi hawanya aja kayak pun saya kayak mau ada yang datang gitu doang. Tapi nanti saya omongin pas kejadian abis almarhum bapak saya, baru itu kejadiannya di saya. Oh iya gitu. Iya. Jadi ada efeknya tanda gitu. Jadi kan waktu itu kan sempat bilang juga kayak adik ipar saya itu, adiknya itu bilang katanya keluarga mau dibunuh semuanya, mau dimatiin semuanya. Saya juga nggak tahu bener apa nggak sih kayak gini, alasannya apa bisa kayak gitu. Tapi saya pikir sih Bismillah aja, ada Allah kok yang bantu gitu. Jadi jangan ada yang takut lah, jangan takut, biarin aja. Walaupun udah kejadiannya adik saya gitu maksudnya bang, biarin aja. Tapi ganti hari
itu abis dari rumah sakit kan masuk rumah sakit Ciledug tuh bang. Biasanya kan saya kan dari rumah sakit pulang kerja, ke kerjaan langsung pulang gitu. Jadi itu tiap kali rutinitas kayak begitu terus. Biasanya dari rumah ke rumah sakit, kerja ke rumah sakit lagi. Nah ini di hari terakhir bang, kan dia kan nggak bisa ngomong bang. Jadi dia refleks nggak bisa ngomong lagi nih. Dia di rumah sakit baru 3 hari. Rumah sakit Ciledug tuh baru 3 hari dia masuk. Nah ke hari 4-nya di hari Jumat, saya pulang dari rumah sakit, pulang dari kerja tuh pagi-pagi. Yang gimana bang ya, yang namanya kita ngeliat orang tua apalagi sembuh, seneng gak kira-kira bang? Banget. Gitu banget. Yang dari nggak bisa ngomong, ketemu itu hari bisa ngomong. Normal kembali. Normal. Saya sampai kaget, ya Allah ini bener bapak? Ya iya man, emang ini bapak. Ya Allah pak, udah sembuh dong. Iya pak, bapak mau apa? Bapak mau apa? Insya Allah aku beliin pak sekarang pak. Dia kan selalu minta nih kalau saya pulang, man jangan lupa beliin ini ya, beliin ini. Saya senang banget kayak gitu. Kalau kayak dibebanin tuh saya senang malah. Man beli ini. Nah pas hari itu nggak tahu kenapa dia cuma minta aqua doang. Minta aqua doang. Air mineral iya. Mungkin dia gimana gitu ya awalnya ya. Aus. Emang bapak mau minta apa? Bapak minta air doang man. Beneran nih, apalagi pokoknya aku beliin pokoknya. Bapak cuma minta air doang. Ya udah. Tapi itu abis saya beliin, ngomong lah secara nggak langsung, ya istilahnya selayaknya orang normal lah, antara bapak sama anak lah, yang namanya seneng saya juga. Dan mungkin orang tua kayak bapak saya kan mungkin ngerasa nih gue udah agak mendingan lo kerja aja gitu bang, maksudnya bang. Masa udah pulih ya. Makanya dia bilang man, lu nanti kalau ini pulang langsung kerja aja, jangan ke rumah sakit. Emang pas kebetulan saya sebelum ngomong kayak gitu, emang kebetulan di kerjaan saya itu kurang lebih jam 7-an itu acara di tempat kerja tuh acara Trans 7 400 orang. Emang kan karena kan saya kerja kan di coffee lah istilahnya. Itu bener-bener air semuanya. Makanya alhamdulillah orang tua saya ngomong kayak gitu, saya senang. Ya udah berarti pas saya nggak kesini nih pak nih habis pulang, gak usah ntar lu pulang dari sini lu langsung kerja aja. Begitu. Ya saya bukannya senang dalam mengatain gak mau ngatain orang tua, enggak istilahnya karena emang ada omongan duluan dari orang tua lah istilahnya. Makanya saya udah pak nggak apa-apa. Intinya semangat nyari duit lagi gitu ya. Iyalah istilahnya. Ya saya kan nggak pikiran macam-macam bang ya. Jadi ya saya pulang sore waktu itu, sekitar pulang jam 5 sampai rumah maghrib. Habis itu saya pikirkan kan orang tua yang tadi saya bilang langsung aja ke kerjaan. Jadi saya nggak ke rumah sakit nih bang nih. Habis dari Kunciran nih Ciledug, saya langsung kerja ke daerah Kemang nih. Karena kan acaranya kan tuh jam 7. Baru banget masuk saya kerja itu istilahnya. Udah rame banget kayak gitu. Saya cuma ada teman berdua doang itu di coffee, di bar itu cuma berdua buat bikin minum 400 orang. Itu istilahnya. Lah gimana kan karena udah capek juga. Tiba-tiba jam 8 saya ditelepon sama adik saya. Man, bapak meninggal. Ya Allah. Pikiran saya gini bang, kalaupun misalkan mau pulang, kenapa nggak ngomong gitu? Maksudnya ada tanda-tandanya gitu. Tanda-tanda kok kasih. Malah kok saya disuruh bilang udah lu dari sini pulang langsung ke kerja aja. Kalau saya tahu gitu bang, saya nggak bakal kerja. Kalau tahu itu kata-kata terakhir, mungkin Anda nggak mau kerja ya, libur ya. Walaupun itu di tempat kerjaan bang lagi rame-ramenya, tetap saya pulang izin bang. Saya nggak bisa nahan kayak gitu. Alhamdulillah, untungnya ada bos di stay di situ ngerti, walaupun ramai banget acara itu, apalagi acara TV nasional lah istilahnya di situ. Saya pulang langsung gitu. Yang paling akhirnya gini bang ya, jadi tuh saya dari tempat kerjaan ngejar ke rumah sakit, nggak ketemu. Terus pas banget adik saya di depan rumah sakit yang perempuan, katanya udah jalan ambulannya. Saya ke sana dong bang, saya kejar itu mobil. Yang lebih parah tuh pas sampai rumah
Saya kan rumah itu kan posisi kan kalau balik itu kan rumah kan di sebelah kanan, itu gang. Jadi rumah saya itu di pojok gitu. Pojok itu pintu rumah saya yang ngebuka. Jadi pas saya sampai rumah itu di depan gang rumah saya bener-bener ada mayatnya doang. Orang-orang sekitar nggak ada. Yang saya alamin gini, ya Allah, ini beneran bapak gue meninggal nggak sih? Kayak mimpi gitu. Kayak ngimpi, karena satu apa? Nggak ada orang. Di situ saya mulai frustasi bang, stres, kesel. Ya Allah kok kayak gini bang? Apatis. Semenjak saya di Tanah Kusir, ini namanya mobil ambulan bang. Iya. Mau itu orang sakit, mau itu orang meninggal. Kalaupun ada mobil ambulan yang namanya warga, pasti keluar rumah. Antusias pengen lihat. Antusias siapa sih yang meninggal, siapa sih yang meninggal. Ini beda. Itu katanya ada ambulan masuk semuanya. Kenapa itu ya? Beda banget. Saya yang biasanya bukan saya dendam sama orang sana karena gara-gara kayak gitu abis meninggal bapak saya dendam, enggak, mungkin karena apa ya? Karena itu tadi mereka tahu ada ini kaitannya sama sihir, pada takut gitu kena dampaknya. Allah alam sih bang, nggak tahu juga. Jadi saya bener-bener ngerasain bukannya saya gimana ya, dimanapun namanya orang meninggal, tetangga paling deket itu pasti ada. Iya. Saudara yang jauh, tetangga ini pasti ada, apalagi namanya mobil ambulan bunyi, nggak mungkin nggak denger bang, apalagi itu di posisi jam 8 jam 9 malam. Karena kejanggalan. Pasti denger dong namanya gitu, sunyi pasti denger ambulan kan gede banget tuh, besar banget suaranya, sirenenya. Di situ saya nyampe dalam keadaan nangis, Senyap tapi. saya ngeliat ke rumah nggak ada orang sama sekali. Yang ada cuman ya ibu saya, kakak saya, sama almarhum bapak saya bertiga. Nggak ada orang lain. Di situ saya kesel, marah. Akhirnya apa? Mungkin saya saking keselnya apa ya? Ini kan pagar tetangga lah istilahnya. Saya gedor-gedor istilahnya. Ini bener nggak sih bapak gue meninggal gini? Mungkin karena berisik saya kayak begitu. Keluar dah orang-orang tuh. Apa tanggapannya mereka? Kenapa mereka kayak gitu? Takut. Takut. Kenapa? Nggak tahu alasannya. Ya mungkin tadi lagi-lagi karena dibilang sihir, mereka takut dampaknya. Akhirnya saya telepon ke adik saya, ke teman-teman saya lah istilahnya yang di luar itu. Alhamdulillah pada datang semua sih. Bertakziah ya. Takziah insya Allah. Dan apa ya yang saya alami itu bener-bener berkelanjutan terus. Bukannya sampai situ aja, pas bapak saya meninggal, sampai pun dikubur, sampai saya nguburin bapak saya nggak bisa ke kuburannya. Apanya? Anda nggak bisa menghadiri? Nggak bisa. Bukannya nggak bisa, ke liang lahatnya tuh nggak bisa. Jatuh terus bang. Nggak kuat saya. Iya, nggak ada power ya. Iya, jadi ya gimana ya, bapak saya meninggal pun saya nggak kuat. Mandiin pun saya jatuh. Pas dikuburinnya saya nggak bisa masuk ke liang lahat. Saya nggak kuat. Diwakilin jadinya. Cuma bisa nangis doang, ya Allah nih kenapa ya Allah. Salah saya apa, salah keluarga saya apa. Ya manusiawi lagi keluar. Kecewa mendalam. Kenapa sih kayak begini terus, salah saya apa? Kalaupun misalkan keluarga saya salah, saya minta maaf ya Allah. Itu dong bang. Tapi detik ini pun nggak ketahuan ya. Nggak ketahuan siapa. Yang penting sih saya cuma bilang berakhir. Iyalah, yaudah kalau emang ini jalannya saya ikhlas ya Allah. Mau sampai kapanpun saya ikhlas. Pengen udahlah gitu ya. Serangan itu berhenti gitu. Tapi bukannya berhenti, malah makin bang. Masya Allah. Apa nih dampaknya bagi Anda nih? Dampaknya ya mungkin gimana ya bang ya. Seminggu setelah kematian meninggal bapak saya bang. Ini benar-benar saya alamin ya. Jadi pulang kerja itu pagi. Kurang lebih jam 6. Sampai rumah jam 7 kalau nggak jam 8. Ya. Habis itu kan nggak mungkin dong orang baru pulang langsung tidur. Pasti kan istirahat dulu. Ya benar. 10 menit, 15 menit. Pas banget baru banget saya datang istirahat. Tiap hari itu di rumah. Awalnya nggak enak banget. Apalagi ada yang manggil. Manggilnya dalam pengertian cuman itu tiap hari kurang lebih selama seminggu. Tapi kan yang namanya saya kan bodoh amat lah orangnya lah. Terserah lah istilah lu mau ngapain gua. Terserah. Bukannya kita suzon sama orang apapun gimana itu tetangga, enggak. Tapi ya kita ya bismillah aja lah. Kalau emang kejadian sama saya pun saya nggak apa-apa, saya pasrah. Nah, masuk ke 2 minggu kemudian itu bukan saset lagi bang.
manggil nama inisial. Aduh. Man. Tapi Anda kenal Itu suara itu? tiap hari itu. Saya kan bisanya cuma paling nengok-nengok. Ya udah biarin aja lah. Kemarin juga udah kayak begitu. Ya udah saya tetap yang kayak ngopi, kayak ngerokok Itu aja. Anda kenal suara siapa? Nggak kenal. Tapi dia kayak apa ya? Berat suaranya. Padahal kan ada di rumah itu kan ada ibu saya, ada emak saya.